Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para ikhwan akhwat sekalian? Semoga kalian ada dalam kebahagiaan dan keberkahan. Kali ini admin akan menceritakan kisah Nika Ardila ketika semasa hidupnya bisa mengenal thariqah. Menjadi pengamal yang membuatnya menjadi lebih baik lagi dalam mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Nika Ardila meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dirinya semakin dekat dan mengenal Sang Maha Kuasa. Di balik doanya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkannya kepada ajaran thariqah, yang akan menjadikan dirinya lebih dekat lagi dengan Sang Maha Pencipta. Itulah awal mula Niki Ardila mengenal thariqah. Dengan penuh rasa penasaran Niki Ardila bertanya kepada orang terdekatnya dengan mempertanyakan, apa itu makrifat? Bagaimana cara supaya bisa makrifat? Kemudian orang terdekat itu menjawab dengan mengatakan, kamu harus berpuasa selama 9 hari. Jawaban orang terdekat tersebut hanya ngasal dan tidak serius. Namun Nika Ardila mengamalkan apa yang dijawab oleh orang terdekatnya. Sampai hari ketiga Niki Ardila mendatangi lagi orang terdekatnya itu. Namun Nika Ardila melihat orang terdekatnya itu sedang merokok dan Niki Ardila langsung bertanya, kenapa gak puasa? Kemudian orang terdekat itu menjawab, emang kamu puasa? Nika Ardila kembali menjawab, puasa Alhamdulillah saya sudah 3 hari berpuasa. Orang terdekatnya langsung terdiam dan cuma geleng-geleng kepala. Karena orang terdekatnya itu menjawab pertanyaan Niki Ardila secara ngasal. Namun Niki Ardila menganggapnya serius dan mengamalkannya dengan tuntas sampai 9 hari. Yang kedua, Nika Ardila berkeyakinan bahwa apabila berbuat baik kepada ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan baik kepadanya. Maka dari setiap langkahnya selalu mengamalkan berbagi sana, sini. Tanpa mengharapkan apapun dari setiap apa yang diberikannya kepada orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kesuksesan dan keberkahan tiada henti. Dia melakukan kebaikan dengan ikhlas dan dia sangat menyukai berbagi kepada semua orang. Apapun yang terjadi kepadanya dia serahkan kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Kaya. Yang akhirnya dari keseriusannya itu, sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinannya, yang begitu dalam sehingga bisa sampai kepada Sang Maha Pencipta tanpa meragukan apapun. Agar benar-benar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah di mana Allah mengarahkannya kepada seorang mursyid, yang bernama Maulana Abah Guru Sekumpul Martapura. Dari sinilah kehidupan spiritual Nika Ardila semakin kuat, keberkahan dalam hidupnya semakin diperlihatkan dengan diangkatnya Nika Ardila sebagai anak angkatnya oleh Maulana Abah Guru Sekumpul. Sebagai guru mursyidnya sendiri. Subhanallah, sebuah keajaiban dan karomah dari gurunya sendiri yaitu, telah terlihat oleh Abah Guru Sekumpul bahwa Nika Ardila telah wusyul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikannya seorang wanita solehah yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Guru Sekumpul merupakan seorang mursyid dan seorang ulama, yang selalu memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang beliau temui. Semua yang datang kepada beliau mendapatkan perilaku yang istimewa. Beliau mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah dengan kasih sayang. Yang membuat siapa saja yang datang kepada Guru Sekumpul, menjadikan orang tersebut penuh dengan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Salah satunya Nika Ardila yang datang dan berguru kepada Abah Guru Sekumpul. Nika Ardila adalah seorang artis penyanyi yang terkenal di era 1990-an. Nika Ardila meninggal dalam usia masih muda, pada umur 19 tahun. Wafatnya tanggal 19 Maret tahun 1995. Sosok Abah Guru Sekumpul adalah seorang sosok yang sangat disayangi oleh Nika Ardila. Ketika Nika Ardila meninggal dunia, banyak menimbulkan pertanyaan, yang membuat seorang penulis yang bernama Zain ziarah ke makamnya Nika Ardila. Kemudian bersilaturahmi ke rumah keluarganya. Menanyakan amalan apa saja yang diamalkan oleh Nika ketika masih hidup. Karena banyak gosip yang mengatakan bahwa kematian Nika Ardila menimbulkan banyak karomah. Kemudian ibu Nika menceritakan semua tentang anaknya ketika masih hidup sampai meninggal dunia. Anak ibu tidak mempunyai apa-apa. Meskipun sholatnya sering bolong. Namun dia tidak suka mengejek orang lain dan membicarakan masalah orang lain. Dia mempunyai ayah angkat yaitu Abah Guru Sekumpul. Dari sanalah Nika Ardila belajar sholat dan wirid. Wirid yang diberikan Abah Guru Sekumpul diantaranya. Sholawat dibaca 100 kali dan istighfar 100 kali, setiap hari. Hanya itu saja amalan yang diberikan Abah Guru Sekumpul kepadanya. Nika Ardila mengatakan bahwa Abah Guru Sekumpul adalah seorang wali,
dan Nike meyakini kewalian Abah Guru Sekumpul, sampai di mana Nike Ardila meninggal dunia. Dan saya sebagai ibunya sering bermimpi. Dalam mimpi itu Nike bersama orang-orang yang berbaju putih, semua bajunya serba putih. Dan Nike pun mengatakan, ibu aku di sini bersama ayah angkatku. Di makam Nike pun banyak orang yang mengatakan, sering melihat makamnya Nike mengeluarkan cahaya. Nike adalah seorang anak yang sukanya menyanyi, dan tidak menuntut ilmu agama sama sekali, salatnya pun sering bolong-bolong. Dia sangat mempercayai wali, hanya percaya kepada wali. Tidak menghina orang lain, dan tidak membicarakan keburukan orang lain. Sudah diberi kemuliaan sehebat ini oleh Sang Maha Kuasa. Sampai hari ini makam Nike Ardila selalu didatangi penziarah. Abah Guru Sekumpul dahulu pernah berkata bahwa nanti saat di mana Nike Ardila meninggal dunia, akan banyak keluar karomah-karomahnya di antaranya. Yang pertama, di pemakamannya akan terus didatangi penziarah yang tiada henti akan terus mendoakannya. Yang kedua, semua lagu dan karyanya akan terus diminati, tetap menjadi orang yang dikenang dan tidak pernah dilupakan. Semua itu benarlah telah terbukti, sekarang semua lagu-lagunya tetap diminati. Semua kalangan sangat menyukai karyanya yang tidak lekang oleh waktu. Sekarang pun Melly Goeslaw menyanyikan lagu-lagunya sehingga penayangannya pun terus meledak. Kuasa ilahi apabila seorang ciptaannya ingin dekat dengan penciptanya. Tidak ada yang tidak mungkin atas kuasa Sang Pencipta. Itulah sedikit dari kisah Nike Ardila yang ingin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikenang selama-lamanya. Almarhumah Nike Ardila dimakamkan di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Desa Imbanagara. Mari kita berdoa untuk almarhumah Nike Ardila, semoga ditempatkan bersama Sang Maha Pencipta. Dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.